Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran ini kami dari kelompok 2 Filsafat Ilmu akan menjelaskan tentang epistemologi. Langsung saja, kami di sini akan menjelaskan tentang epistemologi merupakan cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama kita bahas yaitu makna epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos dapat diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Secara etimologi ataupun kebahasaan, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi yang biasanya berarti pengetahuan, kesadaran, dan informasi. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran manusia. Teori epistemologi berkaitan erat dengan persoalan idea. Menurut Plato, pengetahuan adalah pengingatan kembali. Artinya, apabila panca indera kita berhadapan langsung dengan sesuatu, maka dengan ini teringatlah kita dengan contoh-contoh matsul yang memunculkan kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih dalam suatu alam tertentu, di mana kita dapat melihat ide yang azali dengan jalan mengabstrakkan terhadap gambaran-gambaran atau wujud indrawi. Karena epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan pengetahuan, sehingga untuk memperoleh jawabannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui sumber pengetahuannya dan tentang terjadinya asal mula dari ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui metode ilmiah, sehingga pengetahuan itu dapat dipastikan kebenarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metafisika epistemologi, yang dimana metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang dimana epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perubahan pengetahuan, yang dimana sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu landasan epistemologi. Jadi tadi di mana epistemologi itu kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Jadi epistemologi itu secara etimologisnya berarti teori pengetahuan yang mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan dari mana sumber ilmu serta bagaimana proses terjadinya, gitu ya kan. Jadi epistemologi itu kan adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting di dalam menentukan sebuah model filsafat. Kemudian epistemologi kan adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan fondasi, alat, tolak ukur, keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia. Jadi tema dan pokok pengkajian epistemologi itu yaitu ilmu, makrifat, dan pengetahuan. Itu. Jadi adapun landasan epistemologis itu memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah, itu mencari pengetahuan kan. Selain itu epistemologi ini sangat penting itu untuk kita kan. Apa sih itu pentingnya kita mempelajari tentang landasan epistemologi? Karena epistemologi itu sangat penting gitu untuk kita pelajari gitu. Mengapa? Karena epistemologi ini merupakan landasan bagi manusia untuk
bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan gitu. Jadi jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam berfilsafat, maka kita dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek empiris yaitu nyata, di mana objek itu dapat ditangkap baik oleh indera lahir dan batin. Dan yang kedua yaitu kita dapat memperoleh dengan objek ideal, di mana pada objek ideal ini pada dasarnya tidak dan menjadi tiada, maksudnya pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat kegiatan akal. Dan yang ketiga adalah kegiatan objek transcender, yaitu objek yang pada dasarnya ada tetapi berada di luar jangkauan pikiran dan pengalaman manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang cabang epistemologi. Seperti yang sudah kita ketahui, epistemologi ini yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian ataupun seumpama dan dasar-dasar tanggung jawab atas pernyataan ataupun mengenai pengetahuan yang kita miliki. Ini saya akan menjelaskan 3 cabang epistemologi, yaitu logika, etika, dan estetika. Pertama yaitu logika ataupun masuk akal. Logika ini dapat mengenali dan menyelidiki pemikiran kita. Logika juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Yang mana logika deduktif itu yaitu berpikir dengan cara menyimpulkan secara sepihak. Sedangkan logika induktif yaitu mencari ataupun memaparkan pernyataan-pernyataan yang secara khas untuk terlebih dahulu bisa dapat kita percaya. Terakhir yaitu estetika, yang mana estetika yaitu membicarakan kepantasan ataupun ketidakpantasan tentang seseorang itu, bagaimana ia memiliki tata krama itu ataupun sopan santun yang ia miliki sendiri. Selanjutnya yaitu tentang kegunaan epistemologi. Ketahui epistemologi ini memiliki fungsi dalam filsafat yaitu sebagai landasan ataupun tindakan manusia dalam kesehariannya. Dasar pengembangan ilmu yaitu pengetahuan, juga sebagai sarana untuk mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut. Landasan yaitu dasar, atau bisa juga kita bilang proses ataupun cara memperoleh pengetahuan yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi untuk mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap tujuannya tersebut. Sebagai yang saya katakan di atas yaitu tentang landasan, yaitu landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya sehari-hari, sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan tersebut. Cara kerja epistemologi ini juga dengan mempertanyakan segala sesuatu tentang apa yang kita yakini. Jadi kita mendapatkan objek kajiannya, itulah kegunaan epistemologi bagi diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.